Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih bila Engkau masih memberikan kepada kami kehidupan. Kami boleh bernafas menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, agar kami boleh menjalani hidup ini dengan memaknainya, dengan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 40, ayat yang ke-7 hingga pasal 41, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Namun saya membaca kepada kita hanya Yeremia pasal 40, ayat yang ke-9 dan ke-10 saja. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ketika orang-orang Israel dibuang ke Babel, maka ada sebagian orang-orang yang masih tersisa yang tinggal di Yehuda yang tidak ikut diangkut ke Babel di pembuangan. Nah, orang-orang tertinggal inilah mereka akhirnya menjadi takut karena mereka sekarang telah ada di bawah kekuasaan Babel, Raja Babel, Nebukadnezar. Nah, karena itu Nabi Yeremia datang menyampaikan pesan kepada mereka melalui Gedalia supaya orang-orang itu tetap berdiam diri, menaklukkan diri di bawah kerajaan Babel, dan keadaan mereka akan menjadi baik. Namun, orang-orang tersisa ini, mereka menjadi takut. Bagaimana keadaan mereka bisa menjadi lebih baik kalau mereka berdiam diri? Kalau mereka hanya sekedar menaklukkan diri di bawah kekuasaan Raja Babel itu. Mereka menjadi takut, jangan-jangan mereka akan terbunuh oleh pedang. Dan kalau kita membaca di pasal berikutnya, orang-orang tersisa ini ingin menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara meninggalkan tempat itu. Namun jikalau kita membaca kisah selanjutnya, justru ketika mereka berusaha menyelamatkan diri dengan mencari jalan pintas dan menyelamatkan diri dengan cara mereka sendiri, justru itu hal yang sangat fatal yang pada akhirnya mereka akan mati dibunuh oleh pedang. Nah saudara, memang secara manusia, orang-orang tersisa ini ketika disuruh berdiam diri akan menjadi takut, mereka menjadi bingung dan panik. Bagaimana dan keadaan kita? Bagaimana dan masa depan kita? Bagaimana kalau kita menaklukkan diri di bawah kerajaan Babel? Wah, kita nanti bisa menderita, kemudian kita bisa dibunuh dan lain sebagainya. Padahal pesan Tuhan jelas. Tinggallah tetap di tempat ini. Keadaanmu akan menjadi baik. Taklukkanlah dirimu di bawah kerajaan Babel. Namun mereka tidak mempercayai akan janji Tuhan itu. Mereka justru semakin takut dan mereka berusaha keluar dari keadaan itu karena ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, keadaan yang dialami oleh orang-orang tersisa ini yang tersisa dari pembuangan ini seringkali juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengalami kesulitan, persoalan, masalah yang berat. Namun pesan Tuhan jelas. Tuhan ingin dalam keadaan itu kita berdiam diri, menanti pertolongannya. Namun apa yang kita lakukan adalah seringkali kita tidak sabar menanti pertolongan Tuhan.
Kita berpikir jikalau kita berdiam diri saja, bagaimana kita bisa keluar dari keadaan itu? Dan bagaimana keadaan kita bisa berubah kalau kita hanya sekedar berdiam diri dan menanti pertolongan Tuhan? Lalu akhirnya kita tidak sabar, kita ingin mencari jalan pintas untuk menyelesaikan sendiri masalah kita dengan cara kita. Namun akhirnya jalan pintas yang kita lakukan bukannya menyelesaikan masalah kita, justru sebaliknya semakin memperburuk keadaan kita. Dan bukannya jalan keluar yang terbaik. Dari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, berdiam dirilah, nantikanlah pertolongan Tuhan. Pada waktunya Ia akan bertindak. Bagaimana? Kita seringkali berpikir, khawatir, bagaimana keadaan kita bisa berubah kalau kita hanya sekedar berdiam diri? Ya, Tuhan mampu, Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup. Ia selalu punya cara untuk mengeluarkan kita keluar dari persoalan yang kita alami. Inilah saatnya kita mengandalkan Tuhan. Ini saatnya kesempatan buat kita untuk mengalami siapa Dia. Mari kita teguhkan iman percaya kita dengan belajar, berdiam diri, menantikan pertolongan Tuhan. Percayalah, janji Tuhan ya dan amin. Apapun keadaan kita hari ini, percayalah kepada Tuhan bahwa Ia bisa diandalkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa dalam setiap keadaan yang kami alami, itu ada di dalam kendali Tuhan. Engkau mengajar kami untuk tetap berdiam diri, menanti pertolongan-Mu. Karena Engkau Allah yang berkuasa penuh, yang sanggup melepaskan kami, bahkan membawa kami keluar dari persoalan yang kami hadapi. Bahkan seandainya kami diizinkan mengalaminya pun, Engkau pasti menopang kami, memberikan kami kekuatan untuk melewatinya hari demi hari sampai tiba waktu-Mu. Engkau menyelesaikannya bagi kami. Bapa, kuatkan iman kami untuk menanti kapan saatnya Engkau bertindak. Sebab waktu-Mu adalah yang terbaik. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Demi nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.